Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Helvita Rosa, mahasiswa Yenbone semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal sampaikan materi ini nih. Sistem kebijakan fiskal modern. Nah, tapi sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu kebijakan fiskal? Oke, jadi apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah berbagai macam tindakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dirangkum melalui bentuk kebijakan atas penerimaan dan pengeluaran dari pemerintah. Nah, setelah tahu apa itu kebijakan fiskal, kita melangkah kepada materi pokok kita pada hari ini, yaitu sistem kebijakan pra-Islam atau sistem kebijakan fiskal modern. Nah, akan dibahas dua aspek di sini. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal di Romawi, Yunani, Mesir kuno, dan India. Kemudian aspek yang kedua yaitu kebijakan fiskal di Barat abad pertengahan. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal di Romawi, Yunani, Mesir kuno, dan India. Orang Romawi memungut pajak produksi dari wilayah taklukan. Ada juga pajak tanah yang dipungut secara tunai dari tanah yang menghasilkan biji-bijian dan dalam bentuk uang dari tanah yang digunakan untuk pertamanan. Nah, salah satu pajak kuno yang diterapkan di Mesir dan Romawi adalah pajak kepala atau pajak perorangan. Pajak umum lainnya adalah pajak warisan, pajak atas hewan, penjualan berbagai komoditas, dan perdagangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, sedangkan di Yunani, termasuk sumber pendapatan negara adalah pajak atas seluruh transaksi keuangan. Selain itu, sumbangan tulus dan sukarela dari warga negara yang kaya juga merupakan sumber penting keuangan negara, terutama dalam keadaan perang. Lanjut di India, jejak dari studi tentang fiskal di India banyak terekam dalam kitab suci India kuno, sebut saja Mahabharata, Manusamriti, Arthasastra, Sukranti, dan dalam Mahabharata disebutkan bahwa pajak harus dibebankan secara bertahap pada musimnya, secara damai dan sesuai dengan norma yang semestinya. Sukra dalam karyanya berpendapat bahwa raja berhak memungut pajak karena ia harus melindungi rakyat dan memberikan perlindungan. Dalam Arthasastra dituliskan bahwa pajak ditetapkan secara bertahap. Raja harus menerima 1/6 biji-bijian dan 1/10 barang dagangan, dan juga sebagai bebannya, seperti ekonomi agraria lainnya, pajak atas tanah merupakan sumber utama pendapatan negara di India. Di samping ada sumber-sumber yang lain seperti pajak perorangan, pajak pasar, pajak dari kelompok pengrajin, pendapatan dari tanah milik negara, rampasan peran upeti, amal keagamaan, dan sumbangan dari para dermawan. Terkait bentuk pembelanjaan publik di India, para pemikir India kuno menyebutkan bahwa pemungutan pendapatan lebih penting daripada pembelanjaannya, sebagaimana pernyataan Sukra bahwa pembelanjaan harus lebih kecil daripada pendapatan dan harus ada kelebihan dalam kas negara. Perpajakan dijustifikasi sebagai harta yang harus dibayar oleh rakyat untuk melindungi apakah mereka diterima. Sebagaimana Yunani dan Romawi, pembelanjaan keuangan negara di India juga dialokasikan untuk proyek-proyek publik, terutama pada pembelanjaan untuk ritual keagamaan seperti pembangunan kuil, istana, dan kuburan. Melangkah ke materi kedua, yaitu kebijakan fiskal di Barat abad pertengahan. Struktur feodal hubungan sosial dan ekonomi merupakan ciri utama periode ini. Masyarakat bersifat feodal dan terbagi antara ningrat dan budak. Para raja, adipati, dan baron menerima pendapatan mereka dari tanah yang mereka miliki secara langsung atau dari kebijakan feodal yang dibayarkan kepada mereka dari bawahannya. Seperti ekonomi agraria lainnya di Inggris pada abad pertengahan, pajak atas tanah merupakan sumber utama pendapatan. Di samping pendapatan dari sumber lain seperti biaya pasar, biaya cukai, dan denda dari beragam sumber feodal lainnya. Pajak perorangan juga diterapkan di Inggris. Pajak perorangan ditetapkan berdasarkan kekayaan, kelas kepemilikan, atau jumlah pajak lainnya. Di samping itu, terdapat beberapa pajak lain yang secara sewenang-wenang dibebankan kepada masyarakat. Pajak atas tungku, jendela, kereta juga diterapkan. Pajak tungku dibebankan atas anggota keluarga, dan pajak jendela didasarkan atas jumlah jendela dalam rumah.
Pajak dibebankan secara sewenang-wenang dan tidak ada prinsip yang sistematis yang diikuti. Nah, itulah tadi pemaparan mengenai sistem kebijakan fiskal modern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.